Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Maulidia, NIM 1917201146. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sesat nalar atau logical fallacy untuk mata kuliah filsafat ilmu dengan pesertaku Bapak Teguh Trianton MPD. Sesat nalar disebut juga dengan logical fallacy atau kesesatan dalam berpikir adalah suatu pemikiran yang tidak dapat dipahami oleh seluruh manusia yang kesimpulannya kerap menyimpang dari prinsip-prinsip logis, sehingga proses berpikir yang salah dan tidak tepat ini membuat argumen yang dikemukakan seorang juga menjadi salah. Sesat nalar adalah sesuatu yang perlu dihindari dalam proses berargumentasi dan proses berpikir. Dan sesat nalar ini terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara pernyataan dan kenyataan, sehingga kesimpulan yang dicapai atas dasar penalaran yang tidak sehat. Selanjutnya ada definisi sesat nalar. Yang pertama, menurut John Woods dalam bukunya The Death of Argument telah menegaskan kedudukan dan ruang lingkup konsep kesesatan berpikir. Menurut Woods, beberapa argumen ad populum merujuk langsung pada bias yang bentuknya adalah kesesatan emotif. Bagi Woods, bias terkait erat dengan prasangka. Sementara itu, masih menurut Woods, acuan terhadap ad populum tampak dalam penalaran yang menegaskan atau menekankan suatu hal yang sudah diketahui orang banyak tanpa dukungan bukti-bukti yang spesifik dari penalaran itu. Kemudian yang kedua ada pengertian sesat fikir dari John Locke. John Locke mengidentifikasi beberapa kesesatan berpikir yang pada akhirnya termanifestasi dalam perilaku yang juga sesat. Pertama, kesesatan yang terjadi karena subjek sesungguhnya jarang berpikir sendiri dan berpikir atau bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan dilakukan orang lain. Dan yang kedua, kesesatan di mana subjek bertindak seakan sangat menghargai rasio, tapi kenyataannya tidak menggunakan rasionya dengan baik. Dan yang ketiga adalah kesesatan yang terjadi akibat subjek tidak terbuka untuk melihat persoalan secara komprehensif, terpaku hanya pada pendapat atau pendekatan orang tertentu atau sumber tertentu. Dan yang ketiga ada sesat pikir menurut Loren Bagus, yaitu sesat pikir mengakomodir 6 hal, yaitu yang pertama menyatakan bahwa suatu gagasan adalah sesat yang berarti fakta yang diacu oleh gagasan itu tidak ada. Kedua, ketidaksesuaian dengan kebenaran. Yang ketiga, tidak mempunyai evidensi atau fakta yang baik. Keempat, berarti salah. Kelima, basis dari dua perangkat nilai kebenaran yang menyangkal nilai kebenaran yang ditentukan bagi suatu kenyataan. Dan keenam, lain dari kebenaran. Selanjutnya ada macam tipe sesat nalar. Secara sederhana, sesat nalar dikategorikan menjadi dua, yaitu kesesatan formal dan kesesatan material. Kesesatan formal adalah kesesatan yang dilakukan karena bentuk atau forma penalaran yang tidak tepat atau tidak sahih. Kesesatan ini terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip logika mengenai term dan proposisi dalam suatu argumen. Bisa dilihat dalam hukum-hukum silogisme. Kemudian yang kedua ada kesesatan material, yaitu kesesatan yang terutama menyangkut isi materi penalaran. Kesesatan ini dapat terjadi karena faktor bahasa, yaitu kesesatan bahasa yang menyebabkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan, dan juga dapat terjadi karena memang tidak adanya hubungan logis atau relevansi antara premis dan kesimpulannya. Selanjutnya ada jenis-jenis sesat nalar. Yang pertama ada argumentum ad populum, yaitu kesesatan yang timbul karena persoalan yang sebenarnya dialihkan pada orang banyak atau massa dengan menggugah perasaan. Kesesatan ini ditonjolkan bukan karena soal benar atau salah, tapi senang atau tidak senang guna mendapatkan dukungan. Hal ini kerap bisa muncul dalam kampanye politik. Kemudian ada jenis kesesatan yang kedua, yaitu argumentum ad misericordiam, yaitu kesesatan yang timbul karena argumentasinya dialihkan dari persoalan ke rasa belas kasihan. Orang berargumen seperti ini biasanya berhubungan dengan upaya agar memperoleh maaf atas kesalahannya. Dalam pengadilan, sering terdakwa menggunakan argumen ini untuk memperoleh belas kasihan hakim. Contohnya, terdakwa mengingatkan hakim bahwa dia memiliki keluarga yang tergantung pada hal finansial, maka sangat memberatkan kalau dia harus dihukum lama. Yang ketiga, ada jenis kesesatan argumentum ad
Bakulum. Bakulum berarti tongkat. Kesesatan timbul karena penolakan atau penerimaan atas argumen berdasar pada ancaman atau hukuman. Bila tidak setuju akan dihukum. Misalnya, orang yang diteror karena berbeda pendapat dengan orang lain. Yang selanjutnya ada argumentum et auctoritatem. Untuk memberikan bobot pada penalaran yang digunakan ini menggunakan kewibawaan seseorang. Argumen ini mengandaikan bahwa apapun yang dikatakan orang yang berwenang pasti benar. Misalnya mengutip pendapat Aristoteles mengenai filsafat atau pendapat Freud mengenai psikoanalisis. Kemudian ada argumentum et ignorantiam. Kesesatan ini timbul karena argumentasi yang didasarkan pada ketidaktahuan. Orang menilai proposi itu benar atau salah karena orang tidak mengetahui apakah tidak dapat membuktikannya. Kesesatan ini memiliki dua aspek. Yang pertama, proposisi diandaikan benar karena tidak ada orang yang bisa membuktikan kesalahannya. Dan yang kedua, proposi diandaikan salah karena tidak ada yang dapat membuktikan kebenarannya. Misalnya, bila Anda tak bisa membuktikan bahwa Tuhan ada, maka Tuhan tidak ada. Atau bila Anda tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada, maka Tuhan itu ada. Selanjutnya ada kesesatan prokausa dan kesesatan non-kausa. Kesesatan ini terjadi karena salah menentukan penyebabnya berdasarkan dua peristiwa yang terjadi di waktu yang bersamaan. Orang kerap menjadikan peristiwa pertama sebagai penyebab dari peristiwa berikutnya. Argumen ini juga kerap disebut dengan post hoc ergo propter hoc. Setelah ini berarti karena ini, padahal kedua peristiwa itu tidak saling berkaitan sama sekali. Misalnya, orang menerima SMS berantai, lalu malamnya tersebut jatuh sakit demam. Dia lalu menarik kesimpulan bahwa dia sakit karena tidak meneruskan SMS yang berantai yang diterima sebelumnya. Kemudian ada fallacy of dramatic intent, yaitu kecenderungan untuk melakukan analisa masalah sosial dengan menggunakan 1-2 kasus saja untuk mendukung argumen yang bersifat general atau umum. Contoh, semua orang yang menentang hukuman mati pada terpidana narkoba berarti adalah pelaku atau pendukung kejahatan tersebut. Pembuktian sesat pikirnya, 1-2 kasus yang terjadi terkait pengalaman pribadi kita dalam suatu lingkungan tentu tidak bisa dikaitkan dan ditarik menjadi suatu kesimpulan yang umum yang berlaku di suatu tempat. Selanjutnya ada argumentum auctoriatis, yaitu sesat pikir yang terjadi ketika nilai penalaran ditentukan semata oleh keahlian atau kewibawaan seseorang yang mengemukakannya. Jadi suatu gagasan diterima sebagai gagasan yang benar hanya karena gagasan tersebut dikemukakan oleh seseorang yang sudah dikenal karena keahliannya. Contohnya, saya meyakini bahwa pendapat dosen itu benar karena dia seorang guru besar. Pembuktian sesat pikirnya, kebenaran suatu pendapat bukan tergantung pada siapa yang mengucapkannya, meski ia orang guru besar sekalipun, tapi karena ketetapan silogisme yang digunakan berdasarkan aturan logika tertentu dan atau berdasarkan verifikasi terhadap fakta atau teori ilmiah yang ada. Selanjutnya ada argumentum ad hominem tipe 1, yaitu jenis sesat pikir yang terjadi ketika argumentasi yang diajukan tidak tertuju pada persoalan yang sesungguhnya, tapi justru menyerang pribadi yang menjadi lawan bicara. Contoh, saya tidak ingin berdiskusi dengan Anda, karena Anda adalah seorang anak kecil yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Pembuktian kesalahan berpikirnya, argumen Anda menjadi benar bukan dengan membodohi atau menganggap remeh orang lain, tapi karena argumen Anda disusun berdasarkan kaidah logika yang benar dan bukti-bukti atau teori-teori yang telah diakui kebenarannya secara ilmiah. Kemudian ada argumentum ad hominem tipe 2. Argumen ini berbeda dengan argumen sebelumnya. Pada tipe ini, kesesatan menyerang pribadi lawan bicara sehubungan dengan keyakinan seorang atau lingkungan hidupnya, seperti kepentingan yang berkaitan dengan SARA. Contohnya, saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan olehnya terkait dengan agama Islam karena ia bukan orang Islam. Pembuktian kesesatan pikirnya adalah ketidaksesuaian bukan karena hasil penalaran dari argumentasi yang logis, tapi karena lawan berbicara berbeda agama. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.